Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri memampukan kami untuk boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak muda diberkati Tuhan, shalom. Kita bersyukur untuk kesempatan hari ini yang Tuhan anugerahkan, sehingga saya dan saudara punya kesempatan untuk kembali mendengarkan isi hati Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita hari ini adalah Shine Through Me, atau bersinar melalui aku. Saudara, akhir-akhir ini pemandangan favorit saya di Makassar adalah langitnya. Pada malam hari, langit Makassar, khususnya bulannya, bersinar dengan indah di langit Makassar. Tahukah saudara, kalau bulan ini sebenarnya tidak menghasilkan cahaya. Cahaya yang kita lihat itu bukan berasal dari bulan, melainkan pantulan dari matahari. Bulan itu seperti benda gelap yang tidak punya sumber cahaya sendiri. Bulan menerima sumber cahaya dari matahari, kemudian dipantulkan kembali ke bumi. Saudara, hidup saya dan saudara sebagai orang percaya sama seperti bulan ini. Kita memiliki cahaya yang berasal dari Allah, dan cahaya itu harus kita pantulkan kembali kepada orang lain, sehingga orang yang melihat hidup kita, mereka bukan cuma melihat diri kita saja, tetapi mereka boleh melihat terang Kristus melalui kita. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16. Yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teks ini merupakan bagian daripada khotbah Yesus yang terkenal, yaitu khotbah di bukit, di mana Yesus mengajar murid-muridnya dan juga banyak orang tentang hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dalam ayat yang sebelumnya, Yesus menyebut murid-muridnya sebagai garam dunia dan juga terang dunia. Mereka dipanggil untuk memberi dampak dan membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam ayat yang ke-16 kemudian dijelaskan bagaimana terang itu boleh terlihat, yaitu melalui perbuatan baik yang bisa dilihat dengan nyata oleh orang lain, sehingga Allah dimuliakan. Di ayat sesudahnya, yaitu ayat 17 sampai seterusnya, Yesus menjelaskan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Artinya saudara, perbuatan baik adalah kehendak Allah sendiri, dan itu menjadi standar daripada kebenarannya. Jadi ayat 16 ini berada di tengah-tengah, menghubungkan identitas orang percaya sebagai garam dan terang dengan kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi yang Tuhan inginkan dari kita, bukan kita terlihat dengan hebat, tetapi melalui hidup kita, hidup saya dan saudara, orang lain bisa melihat kasih, kebenaran, karakter Kristus, lalu hati mereka boleh diarahkan kepada Allah. Jadi pertanyaannya saudara, bukan lagi seberapa baiknya aku, tetapi apakah lewat hidupku orang lain semakin mengenal Tuhan? Saudara, setiap kita anak muda Kristen perlu memancarkan terang Kristus lewat kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, mengapa?
Karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu orang bisa melihat terang Allah melalui kita. Kata melihat ini berdasarkan bahasa aslinya bisa diterjemahkan sebagai menyadari, mengalami, dan membicarakan. Tidak hanya menunjukkan pada penglihatan secara fisik saja, tetapi juga pengalaman yang membawa kepada kesadaran rohani. Jadi ketika orang lain melihat hidup kita sebagai orang percaya, diharapkan mereka sampai kepada titik kesadaran bahwa ada sesuatu yang berbeda, yaitu terang Allah yang nyata melalui kehidupan kita. Saudara, hidup orang percaya seharusnya mencerminkan karakter Kristus lebih daripada mencerminkan dirinya sendiri. Ketika kita bercermin, tentunya pantulan normal yang akan kita lihat adalah diri kita sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, pantulan yang seharusnya orang lain lihat dari diri kita adalah pantulan Kristus. Orang lain, saudara, harus melihat Kristus dalam diri kita. Hal ini jadi cukup berat karena di zaman modern ini kita cenderung untuk lupa dengan identitas diri kita. Kita mau ikut standar dunia ini. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kita melupakan identitas jati kita di dalam Kristus. Hidup mencerminkan Kristus bukan berarti kita kehilangan identitas pribadi kita. Tetapi identitas itu semakin diteguhkan dalam kebenarannya. Anak muda, jangan sampai ketika orang lain lihat hidupmu, mereka malah berkata, "Oh, hidupnya ini tidak ada bedanya. Sama saja dengan kebanyakan anak muda di luar sana. Dia merokok, ngomong kasar, bolos terus kalau ada ibadah, tidak sopan, dan lain sebagainya." Tapi biarlah orang yang melihat hidup kita berkata, Kristus benar-benar ada dalam hidup anak ini, sehingga dia terlihat begitu berbeda dari kebanyakan anak muda lainnya. Mengapa kita perlu memancarkan terang Kristus lewat hidup kita sehari-hari? Yaitu agar orang lain melihat terang Kristus melalui kita. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini, saudara? Apakah orang lain sudah melihat terang Kristus melalui kita? Jangan sampai ketika orang lain datang untuk mengenal Kristus lewat kita, yang mereka temukan adalah diri kita sendiri, bukan Kristus. Biarlah lewat hidup kita, perkataan kita, tingkah laku kita, bahkan pikiran kita sekalipun yang tidak bisa terlihat, kita senantiasa rindu terang Kristuslah yang terpancar dengan indah lewat hidup kita. Alasan yang kedua, saudara, mengapa sebagai anak muda Kristen seharusnya kita rindu untuk memancarkan terang Kristus, yaitu orang memuliakan Allah lewat kehadiran kita. Setelah orang lain bisa melihat terang Allah melalui kita, maka respon yang mereka berikan adalah mereka memuliakan Allah. Kata memuliakan ini berdasarkan bahasa aslinya diterjemahkan sebagai memuliakan, menghormati, meninggikan, atau mengakui kemuliaan seseorang. Kata ini dipakai cukup sering dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa kalau kita terima sesuatu dari Tuhan, yang harus jadi respon kita adalah memuliakannya. Ketika orang melihat hidup orang percaya, saudara, tujuan akhirnya bukan supaya mereka kagum dengan kita, tetapi supaya mereka semakin kagum dengan Allah kita. Hidup saya dan saudara adalah alat Tuhan
untuk membantu orang lain melihat kemuliaan-Nya. Saudara, jadikanlah hidupmu sebagai surat yang terbuka. Biarlah lewat perbuatan baik yang engkau lakukan, membuat orang lain memuji Bapa yang di sorga, bukan memuji dirimu sendiri. Biarlah sebagai manusia yang tidak lepas dari kedagingan, kita seringkali ingin lakukan sesuatu yang memuaskan hati kita, dan kita tidak pikirkan perasaan orang lain. Dan akhirnya saudara, orang lain sakit hati, kepahitan, dan kemudian mereka meragukan Tuhan yang kita sembah. Firman Tuhan hari ini mau ajak kita, saya dan saudara, untuk menyingkirkan segala perasaan egois kita, dan dengan rendah hati melihat apa kepentingan Tuhan lewat hidup kita. Apakah lewat setiap aspek kehidupan kita sudah membuat orang lain memuliakan Tuhan yang kita sembah? Lakukanlah hal terbaik di setiap detik yang Tuhan percayakan, agar orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Respon normal manusia, saudara, ketika kita berbuat baik dengan mereka adalah mereka cenderung akan memuji kita. Tapi mari saudara, saya mau ajak kita untuk belajar kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Dengan respon rendah hati, sadar bahwa ini semua bukan perbuatan baik saya, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Anak muda yang dikasihi dalam Tuhan, jangan seringkali kita ambil bagian Tuhan dalam setiap hasil yang kita peroleh. Pujian yang kita harapkan untuk diri kita sendiri tidak menghasilkan apa-apa selain membuat kita sombong dan membuat kita tinggi hati. Tetapi jika kita mau latih hati kita untuk terbiasa mengembalikan segala pujian bagi Tuhan, maka Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Jadi saudara, ketika kita mau ambil keputusan, kita tidak lagi berkata, apakah ini menguntungkan saya? Tetapi kita akan berkata, apakah ini memuliakan Kristus? Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita seperti bulan yang tidak punya terang sendiri. Tanpa Kristus kita hanyalah gelap. Tetapi ketika kita dekat dengan Kristus, terangnya akan memancar melalui hidup kita. Pertanyaannya hari ini bukan lagi apakah aku sudah cukup baik, tetapi apakah lewat hidupku orang bisa melihat Kristus? Jangan sampai orang lain bisa lihat kita, tetapi tidak bisa lihat Kristus dalam diri kita. Jangan sampai kita bersinar, tetapi bukan memantulkan cahaya sinar Kristus. Mari kita pakai hidup kita di dunia yang sementara ini dengan sungguh amat baik, agar kasih Kristus boleh bersinar dengan indah melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah berbicara lewat perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya kami boleh dengarkan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.